Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan kelompok kami dengan judul Jaringan Listrik di Lingkungan Tempat Tinggal. Pertama-tama dulu yang kami hormati Bapak Pengasuh Matematika Distrik atas nama Bapak John Hidayat STMT, dan langsung saya sebagai operator dan penyaji pertama, dan kedua ada Arman Todi, yang ketiga ada Falahia, dan yang keempat ada Rafil. Langsung saja pada pendahuluan pertama, yaitu jaringan listrik adalah sistem besar yang bertugas menyalurkan energi listrik dari pembangkitan listrik menuju ke konsumen akhir seperti rumah tinggal, sekolah, kantor, dan fasilitas umum. Pemahaman terhadap jaringan listrik sangat penting karena dapat meningkatkan keselamatan menggunakan listrik seperti menghindari kebakaran dan sengatan listrik, membantu masyarakat menggunakan listrik secara efisien agar tagihan tidak membengkak dan tidak boros energi. Dan langsung yang kedua, komponen utama jaringan listrik. Sistem jaringan listrik terdiri dari berbagai komponen utama antara lain seperti pembangkit listrik, gardu induk, tiang distribusi, kabel listrik, meteran. Dan yang ketiga, jenis jaringan listrik. Yang ada jenis jaringan listrik dibagi menjadi 3 berdasarkan tingkat tegangannya, yaitu 1. Tegangan tinggi, tegangan menengah, tegangan rendah. Dan yang keempat, proses penyaluran listrik. Ada 1 yaitu pembangkit penghasil listrik. Yang kedua, listrik dialirkan lewat jaringan tegangan tinggi. Yang ketiga, masuk ke gardu distribusi kemudian diturunkan tegangannya. Yang keempat, dialirkan ke rumah-rumah lewat kabel listrik dan meteran. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh kawan kami. Baik, saya akan melanjutkan dengan jaringan listrik di permukiman. Ternyata tiang listrik di pinggir jalan, kabel listrik di udara, sambungan ke rumah melalui meteran. Nah, di permukiman listrik disalurkan melalui tiang listrik yang berdiri di pinggir jalan. Dari tiang ini, kabel distribusi udara mengalir listrik ke berbagai rumah. Setiap rumah mendapatkan sambungan listrik yang terhubung ke meteran yang berfungsi untuk mengukur pengguna listrik harian atau bulanan. Nah, dan yang kedua itu bahaya yang perlu diwaspadai. Nah, di sini kabel putus. Nah, bisa menyebabkan sangatan listrik ketika tersentuh dan dapat memicu kebakaran. Dan yang kedua yaitu tiang listrik miring atau rusak. Nah, berpotensi roboh dan membahayakan orang di sekitar. Dan yang ketiga itu sambungan ilegal. Nah, tidak sesuai standar dan bisa menimbulkan korsleting atau kebakaran. Dan yang terakhir itu penggunaan listrik berlebih. Nah, dapat membuat jaringan listrik terbebani dan menyebabkan gangguan hingga kebakaran. Baik, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Falahia. Baik, saya akan menjelaskan tentang cara aman menggunakan listrik. Seperti yang kita tahu, listrik memang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, kalau tidak digunakan dengan benar, listrik bisa sangat berbahaya. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kita bisa menggunakan listrik dengan aman. Yaitu 1, gunakan instalasi standar. Yang pertama, pastikan kita menggunakan instalasi listrik yang standar. Maksudnya, instalasi listrik yang sesuai dengan aturan dan dilakukan oleh teknisi yang ahli. Jangan pasang kabel atau colokan sembarangan karena bisa menimbulkan korsleting atau kebakaran. 2. Matikan alat saat tidak digunakan. Yang kedua, biasakan untuk mematikan alat-alat listrik jika sedang digunakan. Jika tidak digunakan, selain untuk menghemat energi, ini juga bisa mencegah terjadinya hubungan arus pendek yang bisa berbahaya. 3.
Ketiga, hindari kabel terbuka. Selanjutnya, hindari penggunaan kabel yang terbuka atau terkelupas. Kabel seperti itu sangat berbahaya karena bisa menyebabkan tersengat listrik. Kalau menemukan kabel seperti itu, segera ganti atau perbaiki dengan isolasi yang tepat. 4. Jangan bermain di dekat trafo atau gardu. Dan yang terakhir, jangan bermain di sekitar gardu listrik atau trafo. Tempat-tempat tersebut menyimpan tegangan listrik yang sangat tinggi dan bisa sangat membahayakan jika disentuh atau didekati apalagi oleh anak-anak. Baik, lanjut. Kita akan membahas peran masyarakat dalam menjaga keamanan penggunaan listrik. Seperti yang kita ketahui, peran kita sebagai warga negara sangat penting untuk memastikan penggunaan listrik berjalan dengan aman dan efisien. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mendukung hal ini. Itu satu, melaporkan kerusakan jaringan. Pertama, kita perlu melaporkan jika ada kerusakan pada jaringan listrik seperti kabel yang terputus, terkelupas, atau jika ada masalah lain yang bisa membahayakan. Dengan melaporkan kerusakan jaringan kepada pihak yang berwenang, kita membantu mencegah potensi kecelakaan dan menjaga keselamatan orang lain. 2. Menghindari pencurian listrik. Kedua, kita harus menghindari tindakan pencurian listrik. Pencurian listrik tidak hanya ilegal, tapi juga sangat berbahaya. Tindakan ini bisa menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik. Jadi mari kita bersama-sama menjaga agar tidak ada melakukan pencurian listrik dan segera melaporkan jika ada yang mencurigakan. 3. Menghemat penggunaan energi. Mari kita semua berusaha untuk menghemat energi. Penghematan energi bisa dilakukan dengan cara mematikan alat listrik saat tidak digunakan, menggunakan peralatan listrik yang efisien dan meminimalisir pemborosan energi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai peran pemerintah dan PLN dalam mendukung keselamatan dan keberlangsungan penggunaan listrik. Seperti yang kita ketahui, listrik adalah fasilitas publik yang pengelolaannya sangat bergantung pada peran aktif pemerintah dan perusahaan menyediakan listrik seperti PLN. Berikut ini adalah beberapa hal yang menjadi tanggung jawab utama mereka. 1. Pemeliharaan jaringan rutin. Pemerintah dan PLN memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan jaringan listrik secara rutin. Ini penting untuk memastikan bahwa sistem distribusi listrik tetap berjalan dengan aman dan lancar. Kedua, edukasi penggunaan listrik aman. Selain itu, pemerintah dan PLN juga harus aktif memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara menggunakan listrik secara aman. Edukasi ini melalui penyuluhan media sosial, kampanye di sekolah-sekolah, atau bahkan melalui brosur dan iklan. Ketiga, peningkatan infrastruktur. Yang terakhir, pemerintah dan PLN juga terus berupaya meningkatkan infrastruktur kelistrikan, misalnya dengan membangun gardu baru, memperkuat jaringan distribusi di daerah-daerah terpencil, dan mengganti alat-alat lama dengan lebih modern dan aman. Baik, sekian dari penjelasan saya. Akan dilanjutkan oleh teman kami, Rafil. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan kami pada malam ini, yaitu contoh jaringan listrik lingkungan. Contoh jaringan listrik lingkungan ada 4 bagian, yaitu 1. Pembangkit listrik. Pembangkit listrik ini tempat di mana listrik dihasilkan, misalnya pembangkit tenaga air atau pembangkit tenaga uap atau tenaga surya. Dan yang kedua, 3 gardu distribusi. Gardu distribusi, setelah listrik dibangkitkan, tegangannya diturunkan di gardu distribusi agar aman digunakan oleh konsumen. Yang ketiga adalah beberapa rumah dengan meteran. Rumah tangga dengan meteran listrik. Setiap rumah menerima listrik melalui kabel yang berasal dari gardu distribusi dan konsumsi. Listrik diukur menggunakan meteran. Dan yang terakhir, kabel-kabel yang saling terhubung. Kabel-kabel ini menghubungkan semua komponen dari pembangkit, gardu, hingga rumah-rumah.
Masuk kita pada penutup, yaitu jaringan listrik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, kita harus menggunakannya dengan aman dan bijak. Terakhir, kalau kolaborasi semua pihak penting untuk sistem listrik yang andal. Dan yang terakhir adalah ilustrasi jaringan listrik di lingkungan. Ilustrasi ini menunjukkan bagaimana listrik dari sumber utama disalurkan secara bertahap dengan struktur ke rumah-rumah. Tanpa jaringan ini, listrik tidak bisa sampai dengan aman dan efisien ke pengguna, seperti pada contoh pada gambar ini. Baik, sekian dari hasil penjelasan dari kelompok kami. Kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Kami menyadari bahwa tugas ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi pribadi di masa akan datang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen, pembimbing, dan semua pihak yang telah membantu dalam memproses penyusunan tugas ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.